ya, Pak? Sudah. Sudah, itu sudah. Silakan Ibu memulainya. Apa Pak, kalau nanti saya terputus-putus, ini rasanya sedikit Pak, para dingin ini rasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusri. Illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Itu apa namanya? Kalau kita wakaf ya, jangan kita hidupkan ya baris akhirnya. Seperti wal 'asr dan wal 'asri. Ya. Karena kita sudah berhenti ya, kecuali kita lanjutkan. Kalau misalnya wal 'asri innal insana lafi khusr. Yang rim lagi ya. Jadi kalau sudah wakaf, huruf terakhirnya dimatikan ya. Nah, silakan lanjutkan pembelajarannya. Sudah kelihatan Bapak? Ibu praktek mengajar sekarang. Saya ngerti sudah kelihatan Bapak? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya sudah. Sudah kelihatan. Bentar. Jadi saya di sini belum kelihatan Bapak. Apa laptopnya ini lagi error? Nah, Ibu pilih itu PPT-nya. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anakku semuanya, kita semuanya berdoa bersama-sama. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, dengan doa tadi, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan anak-anakku semuanya yang soleh-soleha, setelah kita berdoa pada pagi hari ini, Ibu Guru akan mengabsen anak-anak ya. Untuk hari ini anak-anak semuanya masuk. Rafika masuk. Wiwit masuk. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Hari ini anak-anak dalam keadaan sehat semuanya sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anakku semuanya, sebelum Ibu Guru melanjutkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru mau bertanya kepada anak-anak. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Ingat Bu? Iya, anak-anak. Pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat thayyibah, Masya Allah. Nah, sekarang ini, pada hari ini kita akan belajar mempelajari tentang kalimat thayyibah, Subhanallah. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Ibu Guru melanjutkan materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Ya anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalimat thayyibah Subhanallah. Yang pertama adalah peserta didik memahami tentang bacaan kalimat thayyibah Subhanallah. Kemudian yang kedua, peserta didik mengerti arti dari kalimat thayyibah Subhanallah. Kemudian yang ketiga, peserta didik tahu kapan waktu mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah. Peserta didik
mampu memahami hikmah dari kalimat thayyibah subhanallah. Halo, Bapak, mendengar suara saya? Halo, Bapak. Ya, dengar. Ya, oke. Dengar. Kita lanjut, Bapak. Nah, itulah anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum materi anak-anakku semuanya, Ibu Guru akan membagi kalian semua menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama ada Wiwit dan Sita. Kemudian kelompok yang kedua ada Yun dan Imronah. Kemudian kelompok yang ketiga ada Ade dan Leni. Oke anak-anakku semuanya, sebelum materi, coba kalian semua amatilah gambar di samping ini. Amatilah gambar di samping ini anak-anakku semuanya. Dari yang telah kalian amati, di gambar yang pertama, anak-anak melihat apa? Pelangi, Bu. Ya, baiklah. Di gambar yang pertama, kita melihat pelangi. Kemudian anak-anak, di gambar yang kedua, kita melihat ada air terjun. Ya, betul, anak-anak semuanya. Nah, kemudian dari gambar yang telah kalian amati tadi, anak-anak, coba jawab pertanyaan Ibu Guru berikut ini. Untuk yang kelompok A, coba dijawab anak-anak. Dari gambar yang telah kalian amati tadi, apa yang kalian ucapkan ketika melihat gambar tersebut? Kalimat thayyibah, Bu. Ya, bagus. Ya, ketika kita melihat gambar tersebut, kita diharapkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Sama, di gambar yang kedua juga, kita disunahkan diharapkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kemudian yang di kelompok yang kedua, coba, kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah? Untuk kelompok yang kedua, kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah? Ketika kita melihat gambar tersebut, Ibu. Ya, bagus. Nah, itulah sekilas tentang kapan tentang kalimat thayyibah dan kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Oke, anak-anakku semuanya. Untuk lebih jelasnya lagi, materi pada pagi hari ini yaitu tentang kalimat thayyibah subhanallah. Kita lihat ya video di samping ini. Kita lihat dan kita amati bersama-sama tentang video di samping ini. Silakan anak-anak. Itu dianggap sudah selesai videonya, Bu. Dilanjut aja. Gimana, Bapak? Tidak kelihatan di sini. Saya akhiri Bapak ya untuk videonya. Ya, dilanjut aja. Ya, Bapak. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah video pembelajaran tentang materi kalimat thayyibah subhanallah. Dari video yang telah kalian amati tadi anak-anakku semuanya, Ibu Guru akan membagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan bersama-sama. Ibu Guru kasih waktu 10 menit ya anak-anak untuk mengerjakan. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, kesimpulannya ternyata banyak di antara kalian masih yang belum memahami tentang kalimat thayyibah subhanallah. Kapan kita mengucapkannya? Apa pengertian kalimat thayyibah subhanallah? Kapan kita mengucapkannya? Serta apa hikmah dari kalimat thayyibah subhanallah. Sehingga anak-anakku semuanya, Ibu Guru akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang materi kalimat thayyibah subhanallah. Diperhatikan ya anak-anakku semuanya.
Yang pertama, ibu guru akan menjelaskan tentang pengertian kalimat thayyibah subhanallah. Menurut bahasa, kalimat thayyibah adalah perkataan atau ucapan yang baik. Itu adalah arti dari kalimat thayyibah menurut bahasa anak-anak. Sedangkan menurut istilah, kalimat thayyibah adalah suatu ucapan yang mengandung kebenaran yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Salah satu kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kalimat thayyibah subhanallah. Anak-anakku semuanya, kalimat thayyibah subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Ingat anak-anak, kalimat thayyibah subhanallah disebut juga dengan kalimat tasbih. Kemudian, apa arti dari subhanallah? Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah. Apa anak-anak? Arti dari subhanallah, Maha Suci Allah. Kemudian, ibu guru akan menjelaskan tentang kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Perhatikan anak-anakku semuanya, kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah. Dengan catatan, sesuatu yang indah itu adalah murni atas kekuasaan Allah. Contohnya tadi, kita melihat pelangi yang sangat indah. Kemudian, di suatu saat kita pergi, kita melihat ada air terjun yang sangat indah. Nah, itu semua mata-mata murni karena kekuasaan Allah. Maka kita semua dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Paham ya anak-anak? Selain itu, anak-anakku semuanya, selain itu, kalimat thayyibah subhanallah kita ucapkan juga ketika yang pertama, coba adik dibaca. Berzikir sesudah salat fardu sebanyak 33 kali. Oke, bagus. Selain itu, kalimat thayyibah kita ucapkan berzikir sesudah salat fardu sebanyak 33 kali. Sudahkah anak-anak membaca kalimat thayyibah sesudah salat fardu? Sudah, Bu. Ya, bagus anak-anak. Kemudian untuk yang kedua, mengagumi sesuatu yang baru dilihat dan aneh. Itu yang kedua. Ketika kita pergi ke suatu tempat anak-anak, kita melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang indah, dan itu semua hak karena ciptaan Allah, tidak tanpa ada campur tangan manusia. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kemudian untuk yang nomor 3 anak-anakku semuanya, merasakan kenikmatan yang diberikan atas kebesaran Allah. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka segeralah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kemudian untuk yang selanjutnya anak-anakku, lupa menyampaikan amanat. Jika suatu saat kita mendapatkan amanat dari teman dan kita lupa untuk menyampaikannya, maka segeralah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kemudian untuk yang terakhir anak-anakku semuanya, kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Ketika kita mengingatkan imam ketika lupa dalam sholat. Ketika suatu saat kita sholat berjamaah. Kalau kok imam kita lupa membaca bacaan sholat, lupa dalam gerakan sholat, maka kita sebagai makmum laki-laki, dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, itulah anak-anakku semuanya, kapan waktu kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Setelah itu, ibu guru akan menjelaskan tentang hikmah. Hikmah membaca kalimat thayyibah subhanallah. Coba dibaca Imronah. Yang pertama, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Jadi, hikmah dari kita membaca kalimat thayyibah subhanallah, salah satunya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Jika kita mau mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, anakku semuanya, maka
sudah pastinya kita akan mendapatkan pahala dari Allah dan semakin dekat pula dengan Allah. Selain itu, kita juga akan semakin dicintai oleh Allah. Sehingga dengan demikian bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah. Nah, itulah anak-anak materi tentang kalimat thayyibah subhanallah pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya. Setelah itu, tadi anak-anak masih ingat Ibu bagi kelompoknya? Masih Bu? Ya, baiklah. Kemudian nanti saya harapkan anak-anak untuk satu kelompok masih ke depan mempresentasikan dari materi pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku semuanya, tetap semangat anak-anak. Oke, semangat. Kemudian untuk sekarang kita untuk kelompok yang pertama diharapkan untuk maju ke depan mewakili untuk mempresentasikan tentang kalimat thayyibah materi kalimat thayyibah subhanallah. Apa arti dari subhanallah? Kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah? Dan apa hikmah dari mengucapkan kalimat subhanallah tersebut? Baiklah, anak-anakku semuanya, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah maju ke depan untuk mempresentasikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku semuanya. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwa jika kita mau mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah dan bukan termasuk orang-orang yang sombong. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu Pak Helmi ya. Ini ya. Sudah terhubung Pak Helmi? Iya, bila sering ini jaringan Pak ya. Baik, Ibu Siti Hidayatul Husna tadi menjelaskan tentang kalimat thayyibah subhanallah ya. Bisa Ibu jelaskan kira-kira pembahasan tentang kalimat thayyibah ini termasuk dalam kategori akidah atau akhlak gimana? Akidah Bapak. Termasuk juga akhlak ini. Karena kalau akhlak seseorang yang baik, insya Allah akan sering-sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik pula. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini lebih kepada akidah ya. Akidah itu kan dasar-dasar keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah berarti kita meyakini Allah maha besar, maha agung dan hebat. Jadi sebenarnya dalam akidah itu ada dua istilah tuh ya, akidah dan akhlak. Coba Ibu jelaskan apa itu akidah ya, secara bahasa, secara istilah, kemudian akhlak secara bahasa, secara istilah. Akidah adalah akar pokok dari agama. Sedangkan akhlak itu adalah kepribadian seseorang, Bapak. Oke. Akidah itu, akhlak itu terbagi kepada berapa macam? Akhlak itu kepribadian seseorang. Yang terdiri dari ada akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Ya, coba Ibu jelaskan pengertian daripada mahmudah dan mazmumah. Kurang jelas, Bapak. Serta contoh-contohnya. Akidah kurang jelas, Pak. Ya. Akidah itu adalah akar pokok agama, sedangkan akhlak itu adalah kepribadian seseorang yang mencakup
akhlak itu ada dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak muda dan mazmumah itu bisa dijelaskan. Akhlak mahmudah itu apa? Oh ya, Akhlak mazmumah apa? Ya baik Bapak. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang baik. Contohnya jujur, sopan santun, seperti itu Bapak. Kalau akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang buruk. Ya, di dalam pembahasan akidah akhlak berarti ada aspek-aspek akidah, ada juga aspek-aspek akhlaknya ya. Jadi seperti menjelaskan amanahnya, sifat amanah, sifat sidik dan sebagainya itu masuk bagian daripada akhlak ya. Terus mungkin kita sering mendengar tentang hubungan iman, Islam dan ihsan ya. Coba Ibu jelaskan bagaimana hubungan antara iman, Islam dan ihsan itu. Hubungan antara iman, Islam dan ihsan ketiganya itu saling berkaitan Bapak. Kalau iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diterapkan dalam perbuatan, yang diucapkan dengan lisan dan diterapkan dalam perbuatan. Antara ketiganya itu saling berkaitan. Ihsan itu dalam bentuk pertindakan. Iman seseorang itu tidak sah tanpa Islam. Dan Islam, agama Islam itu tidak sempurna adanya ihsan. Nah, itulah keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah pernyataan dalam bentuk tindakan. Kalau iman adalah iman keyakinan yang ada dalam hati, yang diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Dan di antara ketiganya itu saling berkaitan Bapak, antara iman, Islam, dan ihsan. Iman itu tidak akan sah tanpa Islam, dan Islam tidak akan sempurna tanpa adanya ihsan. Bagaimana kalau misalnya seseorang ya, dia menyatakan beriman kepada Allah, tetapi masih melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya masih berjudi, masih merampok dan sebagainya. Berarti menurut saya iman seseorang itu masih lemah Bapak. Iman seseorang itu masih lemah. Sehingga masih melaksanakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan larangan atau pelanggaran agama Islam. Nanti didalami lagi dari akhlak ini Bu ya. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk Pak Rasulun untuk menanyakan tentang pedagogi. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih waktunya. Oke, gimana Ibu Siti Hidayatul Husna? Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini rasanya hati saya ada sedikit Pak. Badan rasanya panas dingin saya Pak. Kenapa bisa panas dingin? Biasa saja kalau dengan ini. Apalagi kalau dengan saya kan sudah sering komunikasi, kan perlu panas dingin lagi. Baik Bu ya. Bu dari Jawa mana nih? Jawa Timur? Iya Pak, Jawa Timur saya. Jawa Timur. Ya baik. Bojonegoro. Ya. Sudah mempraktekkan juga tadi ya, saya lihat sudah terlalu semangat ya. Jadi sekarang masih didekat nggak lagi ya? Sudah ya. Oke Ibu, mungkin langsung saja ke mana ini ya, RPP Ibu. Saya mulai RPP-nya. RPP Ibu ya. Ini RPP-nya dari hasil perangkat pembelajaran ya? Iya Bapak. Kemarin ini kan dengan dosen. Gimana Bapak? Siapa dosen di perangkat kemarin? Iya. Jelas Bapak suaranya, mohon maaf. Kurang jelas Bapak. Mohon untuk diperbesar suara saya. Bapak. Ya, oke. Jelas suara saya. Harus teriak nih. Jelas ya. Ibu sudah berapa lama mengajar? Saya mengajar
15 tahun, Bapak. Mulai dari saya keluar dari Madrasah Aliyah, saya oleh yayasan disuruh untuk mengabdi di sekolahan. Sekolah. Sekarang masih di yayasan juga? Iya. Masih di yayasan ya? Iya, bagus ya. Jadi statusnya PNS. Tidak, Bapak. Saya mengabdi. Oh iya, mengabdi. Iya. Itu di yayasan ya. Oke, baik. Itu sudah lama ya, 15 tahun sudah. Tuh, kalau untuk mengajar ini sudah sangat banyak ini ya. Oke, di RPP Ibu itu materinya tentang kalimat ghaibah ya. Iya. Oke, kemudian indikator. Boleh nggak Ibu sebutkan langkah-langkah penyusunan RPP? Ya, langkah-langkah yang untuk menyusun RPP yang pertama itu adalah kita mencantumkan identitas madrasah. Kemudian di situ ada kelas atau semester, ada pelajaran, materi pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, TKD, kemudian kegiatan pembelajaran. Dan di situ ada pendahuluan, inti dan penutup, kemudian penilaian. Ya, di kegiatan pendahuluan apa yang dikerjakan, Bu? Gimana, Bapak? Di kegiatan pendahuluan apa yang Ibu lakukan? Di kegiatan pendahuluan saya melakukan salam, kemudian berdoa, absensi, kemudian pengenalan tentang materi pembelajaran pada hari ini, dan mengingatkan materi pembelajaran yang kemarin. Itu, Bapak. Kalau di kegiatan inti? Dalam kegiatan inti saya menjelaskan tentang yang pertama adalah di RPP saya menjelaskan tentang materi saya pada hari ini tentang apa, kemudian saya menjelaskannya lewat audio visual dan juga saya menjelaskannya dengan cara ceramah juga dalam inti. Ini saya baca di sini langkah pertama ada klarifikasi masalah. Klarifikasi masalah, iya Bapak. Itu bagaimana? Masalah yang seperti apa yang diklarifikasi? Klarifikasi masalah di langkah yang pertama itu berarti kita menanyakan pada anak, gimana ya Pak? Untuk yang pertama adalah klarifikasi masalah. Yang pertama saya membagi anak membagi anak menjadi beberapa kelompok, Bapak. Kemudian setelah saya membagi anak menjadi beberapa kelompok, saya menyuruh anak untuk memperhatikan tayangan audio visual tadi yang saya tampilkan tadi. Iya. Dan kemudian anak melihat tayangan dari melihat tayangan audio visual tadi, Bapak. Iya. Jadi kegiatan klarifikasi masalahnya di mana? Ya, itu tadi saya menanyakan kepada siswa-siswa saya, itu yang pertama anak-anak melihat apa gitu dari gambar tersebut. Kemudian dari gambar tersebut saya menanyakan apa yang kalian ucapkan ketika melihat gambar tersebut dan kapan kita mengucapkannya gitu. Gitu. Berarti dengan melihat, jadi kita membuat siswa itu berpikir atau gimana, atau merangsang ya? Iya. Dengan gambar. Jadi ya, gambar apa? Gambar pelangi ya? Ya jelas Bapak. Jadi gambar apa? Jadi gambar apa? Gambar pelangi. Iya, gambar pelangi dan gambar air terjun, Bapak. Terjun. Oke. Kemudian ada langkah 2 nih, ada brainstorming ya. Nah, itu mana langkahnya? Langkah yang pertama adalah kita menyuruh siswa untuk berdiskusi. Dari tayangan audio visual yang saya sampaikan tadi,
yang saya tayangkan tadi, saya menyuruh siswa untuk berdiskusi, Bapak. Ya. Berarti sebelumnya dibikinkan kelompok dulu ya di pendahuluan. Iya, ya. Sebelum pembahasan tentang materi inti, saya membagi dulu anak-anak menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah saya menayangkan pembelajaran video pembelajaran audiovisual tadi, video pembelajaran tadi, saya menanyakan kepada anak untuk mendiskusikan materi tersebut. Karena pada langkah keempat, berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Ini apa yang dilakukan oleh siswa dan apa yang dilakukan oleh guru? Untuk langkah yang keempat adalah berbagi informasi untuk berdiskusi. Ketika saya memberi soal, Bapak memberi pertanyaan soal KPD, anak-anak saling berbagi, berdiskusi. Jadi anak-anak yang belum paham untuk saling bertanya gitu. Guru di sini kerjanya apa? Ketika saya mendampingi anak-anak ketika berdiskusi dan ketika anak-anak menyampaikan hasil diskusinya ke depan, saya mengamati dari hasil anak-anak yang telah anak-anak tadi amati. Jadi berbagi informasinya? Berbagi informasinya. Guru yang bagi. Gimana Bapak? Informasi ini siapa yang bagi? Guru atau siswa? Pertama, ibu guru memberi informasi kepada siswa-siswa tentang materi tersebut. Kemudian anak-anak mendiskusikan antar anak. Jika anak-anak belum paham, belum mengerti, mereka saling berbagi, saling berbagi tentang materi tersebut. Saling berbaginya antar teman kelompok atau antar kelompok? Ini sesama kelompok, Bapak. Karena nantinya kita akan menyuruh mereka masuk ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Kemudian satu lagi, yang diharapkan oleh pemerintah kita sekarang kan, yaitu guru kita ini menjadi guru abad 21. Ya. Menurut Ibu itu bagaimana yang disebut dengan guru guru pada abad 21? Guru pada abad 21 harus menguasai yaitu pedagogik, harus profesional, kemudian memiliki kepribadian yang baik atau kepribadian dan sosial. Terus? Seperti itu Bapak yang saya ketahui. Seorang guru itu harus memiliki pengetahuan yang tinggi atau kemudian memiliki kepribadian yang bagus, profesional dan sosial. Ya, itu memang kompetensi ya, kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Ada 4 kompetensi ya, sudah betul. Tapi ini bagaimana guru pada abad 21? Guru pada abad 21 adalah guru pada abad 21, guru itu harus paham betul tentang keadaan siswa. Saya belum paham itu Bapak. Mohon maaf Bapak. Belum paham. Mohon dijelaskan Bapak. Ya boleh. Menjelaskan bagus ya. Jadi kalau tidak bisa jawab, mohon dijawab ya. Ya. Gimana Bapak? Jadi guru abad 21 itu kan guru yang ditandai dengan kehadirannya era media, ya kan? Oh iya. Era apa namanya? Ya, apakah itu IT-nya, ya kan? Kemudian mengembangkan pembelajaran dari pembelajaran sebelumnya, pembelajaran yang berbasis digital misalnya, kan itu kan? Ya. Mohon maaf bertanya Bapak. 21 ya. Jadi tidak ada lagi
pembelajaran dituntut pola pembelajaran itu harus jangan lagi konvensional, ya. Berusaha sebagai guru. Jadi guru itu harus menjadi fasilitator. Guru itu sumber bagi siswa-siswa yang untuk mendapatkan sumber apa saja, apakah sumber materinya, kemudian guru juga sebagai transfer materi, ya, transfer ilmu. Jadi itu yang disebut dengan guru abad 21. Jadi guru ini bukan hanya bisa mengajar, tapi juga harus bisa mengembangkan dari dalam bentuk biasa ke dalam bentuk digital misalnya, ya. Pernah nonton film Doraemon? Kan abad 21 tuh Doraemon. Belum pernah, Ya. Bapak. Belum pernah. Waktu kecil ibu belum ada, ya, belum. Ibu tahun berapa lahirnya? Doraemon itu kan Saya lahir. Saya lahir tahun 88, Bapak. Dulu saya pernah lihat itu waktu saya masih kecil banget. Iya, masih kecil, betul. Itu berarti masih kecil, berarti umur ibu tahun-tahun 90-an lah, ya. Nah, di tahun 90-an aja sudah di film Doraemon itu sudah ada abad 21. Ya kan? Ya. Yang saya Abad 21. Bagaimana dengan alat-alat Doraemon, ya? yang Bisa, saya ingat, Bapak, yang saya ingat cuma iya. kantong ajaib, Bapak. Ya, kantong ajaibnya. Dulu juga ada buku ajaib. Nah, ya, harus ada modul-modul ajaib. Kan itu abad 21. Itu yang diharapkan oleh kita. Makanya dimakan dengan guru abad 21. Jadi kita harus memulai pembelajaran semuanya dengan, ya, kita nggak perlu lagi menulis, ya. Kita sudah ada PowerPoint. Jadi semuanya sudah bisa didesain. Ya. Jadi itu maksudnya. Iya, ya, Bapak. Oke, mungkin itu saja Pak ini dari saya. Iya, Terima kasih atas bimbingannya, Bapak. Terima kasih. Iya, Mohon maaf sama-sama. jika ada kekurangan. Betul, ya. Ya. Kita namanya manusia terus belajar, ya. Meningkatkan kualitas kita, ya. Banyak belajar lagi, ya. Lagi dan lagi. Mudah-mudahan Ibu menjadi utusan kami menjadi profesional di mana tadi, di Jawa Timur, ya. Iya, Bapak. Nanti bisa mengkontribusi ilmu pengetahuan dan sebagainya untuk kemajuan pendidikan kita. Jadi baik, Ibu sudah bisa meninggalkan tempat. Nanti